kalau membaca Quran dengan benar, maka derajatnya dia sama dengan para malaikat kiramil bararah gitu. Jadi kalau Ustaz kita itu membandingkannya, misalnya kalau kita membaca Al-Quran yang orang biasa saja, atau dia baru belajar, atau dia belum benar bacanya, dia ibaratnya kalau dituangkan begitu, uangnya receh gitu. Jadi yang poin-poin gitu. Nah, tapi bedanya ketika orang dia sudah benar ketika membaca, dia sekali baca atau per hurufnya ini nilainya itu kayak uang seratusan gitu. Kebayang bedanya ya di situ. Jadi pentingnya kita belajar tuh diletaknya pertama di bagian ganjarannya misalnya. Gitu. Yang kedua, tadi satu huruf dinilai 10 kebaikan. Ini berbanding terbalik dengan amal-amalan soleh yang lain. Di sini kita mau belajar apa yang kemarin kita yang udah dibilang-bilang? Mau belajar apa tuh? Belajar huruf atau bahasa luasnya tajwid. Betul? Oke, kenapa harus belajar tajwid? Apa nih? Karena kalau tajwidnya salah maka artinya salah. Betul, Masya Allah. Udah begitu nasib pulang aja lah. Udah nggak perlu lagi. Oke, terus ada lagi? Apa lagi? Ada lagi? Karena di Quran disampaikan bahwa memang membaca Quran harus tartil. Betul, Masya Allah. Oke, terus pertanyaan berikutnya, terus tartil itu apa? Tartilnya mungkin panjang pendeknya. Yes. Ucapannya kan banyak huruf-huruf yang mungkin ya kalau kita kali orang Sunda. SMP gitu. Baliut gitu ya? Oke, betul, Masya Allah. Jadi begini. Sementara untuk warning di awal, Najwa ini juga amatir, newbie begitu. Jadi jujur selesai bahas bab ini baru masih di bulan ini, masih di bulan yang sama. Jadi sama-sama baru banget. Jadi ibaratnya di kelas ini kita sharing session aja ya. Jangan merasa oh ini mah udah Masya Allah gitu. Enggak, sama-sama. Tadi kenapa tajwid? Kenapa sih kita harus belajar tajwid? Nah, kalau sering dengar kan misalnya kalau di hadis-hadis atau apa bisa sering dengar keutamaan orang-orang yang membaca Quran dengan benar. Dengan benar ya, dibedakan dengan baca Quran saja. Pernah dengar misalnya yang membaca Quran saja biasa misalnya dengan membaca Quran dengan terbata-bata, maka baginya dua kebaikan. Dan setiap 2 kebaikan itu dilipat gandakan 10 misalnya tadi 4 huruf gitu ya. Nah, beda dengan yang membaca Quran dengan benar. Statusnya apa dibedakannya? Kalau membaca Quran dengan benar, maka derajatnya dia sama dengan para malaikat kiramil bararah begitu. Jadi kalau Ustaz kita itu membandingkannya, misalnya kalau kita membaca Al-Quran yang orang biasa saja, atau dia baru belajar, atau dia belum benar bacanya, dia ibaratnya kalau dituangkan begitu, uangnya receh gitu. Jadi yang poin-poin gitu. Nah, tapi bedanya ketika orang dia sudah benar ketika membaca, dia sekali baca atau per hurufnya ini nilainya itu kayak uang seratusan gitu. Kebayang bedanya ya di situ. Jadi pentingnya kita belajar tuh diletaknya pertama di bagian ganjarannya misalnya. Gitu. Yang kedua, tadi satu huruf dinilai 10 kebaikan. Ini berbanding terbalik dengan amal-amalan soleh yang lain. Betul apa betul? Misalnya kita ambil satu. Pernah dengar misalnya memuliakan tamu itu salah satu kewajiban juga kebaikan buat kita. Nah, misalnya kita mau ada tamu, kita sediakan teh buat dia misalnya. Ya kita ngaduk teh, kita mesti masukin gulanya, kita sediain air, kita seduh tehnya. Itu kita lakukan sampai ke dia, sampai gelasnya dia, itu baru satu kebaikan. Nah, beda dengan Al-Quran, kita duduk baca tahu bukan ayat ya, tahu bukan ayat. Kita mulai dengan Al-Fatihah misalnya, baru Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kebaikan di situ? Tuh, ada berapa kebaikan? Ada berapa? 19, betul. Jadi dalam lafaz basmalah di Al-Fatihah ya, karena yang basmalah yang dihitung ayat cuma di Al-Fatihah. Itu ada 19 kebaikan. Sekali kita baca basmalah, kita dapat 19 kebaikan, berapa pahalanya? 190. Baca basmalah saja. Terbayang kalau kita baca Al-Fatihah misalnya. Belum tilawah. Kalau tilawah kan sudah masuk ya, bisa juz lain gitu. Baru Al-Fatihah saja. Kebayang berapa kebaikannya? Luar biasa ya, masih juga nggak tahu, baru tahu Bismillah aja gitu. Oke, jadi kalau kata Ustaz Najwa itu
membaca Al-Quran adalah amalan yang paling mudah dan yang paling besar ganjarannya. Begitu. Makanya kenapa di sini dinilai penting sekali. Maksudnya tadi ganjarannya paling besar, amalannya paling mudah. Sia-sia kalau kita tidak membacanya dengan benar. Tuh, karena ini amalan yang paling mudah. Karena paling mudah harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Gitu. Ini baru bacanya saja ya, beda lagi dengan bab misalnya memahami. Terus bab misalnya mengajarkan lagi kepada orang, ini beda lagi. Terus, nah kemudian ada juga hadis dari Zaid bin Sabit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Saya menyukai orang-orang itu membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Innallaha yuhibbu an yuqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah menyukai an yuqra'a, mereka-mereka itu membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran ini diturunkan. Gitu. Ya pengen dong ya amalan kita dicintai Allah gitu ya, nggak cuma amal aja. Jadi banyak sebenarnya keutamaan. Kalau disebutin satu-satu, wah nggak bakal cukup. Ini udah beda bab lagi. Bisa 3 hari 3 malam kita nyebutinnya. Oke. Kemudian yang harus kita bahas selanjutnya, terus hukumnya mempelajari dan mengamalkan tajwid itu bagaimana? Ada yang sudah tahu? Yang wajibnya mana? Yang mengamalkannya atau mempelajarinya? Ini dibedakan babnya. Karena mempelajarinya. Ayo. Oke, terus. Oke, jadi kalau yang pernah Naswa dapatkan ini di bab karena mempelajari dan mengamalkan ini dibedakan. Yang mengamalkan ini fardu ain. Fardu ain. Begitu. Kenapa? Ya karena ya kita mau baca Quran ya masa fardu kifayah misalnya. Kalau fardu kifayah ya udah dia aja yang benar. Udah dia benar, ya kita baca salah nggak apa-apa. Nggak bisa begitu dong. Mengamalkan makanya dinilai fardu ain, wajib bagi perorangan muslim. Gitu. Yang kedua, mempelajarinya. Nah, di bab ini baru kita masuk ke fardu kifayah. Gitu. Jadi kalau memang nggak paham, nggak masalah. Insya Allah kalau memang sudah ada yang paham di sekitar kita. Gitu. Dari sini, ketika kita sudah bisa mengelompokkan mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, kita tahu mana yang lebih harus kita pelajari dahulu, mana yang bisa misalnya nggak harus sekarang, bukan dilelaikan ya, bukan dimudah aja ya udah nggak usah begitu, nggak bisa gitu. Nah jadi sebenarnya di sini juga Naswa ini memperbanyak porsi praktek gitu, karena yang wajib tadi praktekannya, mengamalkannya betul. Nah kemarin Naswa batasi 10 sebenarnya, jadi biar prakteknya ini lebih optimal gitu ya. Nggak apa-apa, Naswa nggak maksudnya kalau mau banyak nggak masalah, asal nanti selesai dari sini bisa gitu. Jadi keluar ini ada yang dibawa atau berubah lah minimal gitu. Karena Naswa sendiri merasakan sebelum belajar dan setelah belajar ini jadi apa ya? Kalau membaca Quran itu menikmati lah. Terasa bedanya gitu. Kalau apa ya? Ada zauknya. Kalau bahasa itu zauk, jadi ada rasa. Kalau ibarat ini kita ngomong bahasa daerah sama bahasa Indonesia, beda rasanya ya. Misalnya lebih enak bahasa daerah karena itu rasanya udah begitu. Gitu. Nah begitu juga dengan Quran. Jadi kalau kita udah tahu rasanya, udah tahu zauknya, udah dapat cara bacanya yang benar bagaimana, insya Allah jadi nggak apa ya betah berlama-lama dengan Quran lah. Oke. Yang perlu diperhatikan ketika membaca tajwid ini yang kita pelajari sekarang, ini sebenarnya kaidah-kaidah bagaimana cara cara kita ngomong atau bisa ngomong ya, kalau bisa baca ya sama lah dengan sama-sama menggunakan mulut begitu. Seperti orang Arab. Begitu. Jadi kaidah bahasa Arab sih kita belajar bahasa Arab. Nah, itu strukturalnya. Nah, belajar tajwid itu cara ngomongnya. Gitu. Jadi kalau udah lulus, udah selesai belajar tajwid, insya Allah kalau dia ngomong bahasa Arab tuh udah gak ada beda sama orang Arab. Gitu. Amin ya. Karena yang disuruh itu perintahnya membaca Al-Quran itu nggak cuma dengan kaidah-kaidah tajwid, tapi dengan dialek Arab yang fasih. Kalau di bahasa Arab, kalau di Quran itu ada tulis ayatnya itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas, mubin. Gitu. Jadi Naswa pernah di sekolah ini kita belajar bahasa Arab, kita disuruh mendiktekan tulisan bahasa Arab itu ke teman. Saya Naswa mendikte ini
laisa bil ja'dil qatati wala bisabti. Kan kita di sana belajar pakai tajwid juga ya. Jadi secara nggak langsung itu terbawa gitu kita pakai. Segitunya masih ada yang nggak jelas. Biqototi apa biqototi atau apa, jadi pakai ko apa to lah gitu. Biqototi pakai to apa kok? Kan kita nggak boleh ngasih tahu ya. Itu kan dikte ya sebenarnya dia gitu. Jadi segitunya kita udah belajar tajwid masih nggak jelas juga ternyata. Jadi mungkin kalau disuruhnya bilisanin Arabiyyin mubin, kita bilisanin Arabiyyin ghairu mubin gitu. Nggak jelas bahasa Arabnya. Jadi yang namanya belajar memang harus terus ya. Nggak bisa berhenti gitu. Kalau bahasanya itu belajar sampai liang lahat gitu ya. Kalau belum sampai liang lahat nggak boleh berhenti. Kalau mau berhenti liang lahat aja. Ya, jadi nggak boleh. Nggak ada yang namanya telat. Kalau bahasa Allah itu walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Jadi Allah itu sudah menggaransi Quran itu mudah seluruhnya. Nggak ada batasan. Saya udah tua, belah, nggak masalah lah. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Tadi kan salah satu kenapa kita belajar tadi itu terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Terus gimana dong ya? Kemarin kan kita belum belajar Quran. Terus gimana dong? Kalau salah, gimana dinilainya? Gimana dinilainya? Kalau salah yang kemarin itu yang kemarin nggak yang sekarang. Kalau sekarang insya Allah keluar dari sini bener lah semua ya, insya Allah. Oke, jadi kalau Ustadz Nasyo pernah cerita itu status orang membaca Quran salah itu bisa dibagi dua. Ada yang diampuni, ada yang dia tetap dinilai salah. Yang dinilai salah ini ketika dia tahu kaidahnya bagaimana, tapi dia tetap membacanya dengan salah. Emang ada orang kayak gitu? Ada begitu. Misalnya dia sudah belajar, terus dia mau murojaah misalnya. Murojaah kan cepat biasanya ya, karena kita berapa jam nih cuma kita mau murojaah banyak, terus sehari target kita 5 juz. Kita udah tahu kaidahnya, tapi karena kita murojaah cepat-cepat, terus kita seruduk gitu. Yang harusnya begini, bodoh amat lah. Jadi sebenarnya meskipun boleh cepat, dia tetap harus cepat boleh. Itu cuma tentang ritme ya. Seberapa cepatnya, tapi kaidah-kaidahnya tetap harus dia pegang. Kalau soal kepleset tapi kita nggak sengaja dan kita tahu kalau misalnya kita mau ngulang dari awal boleh, tapi jangan seruduk gitu. Jadi tetap harus dipegang. Yang beda cuma ritmenya aja. Kalau misalnya soal benar 100%, yang 100% bacaan benar hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi kalau kita ya namanya manusia ya pasti ada salahnya. Kalau apa 1-2 nggak masalah, tapi ketika kita tahu kaidahnya, kita pegang yang bisa. Kalau kesel dikit nggak masalah 1-2. Itu yang dianggap berdosa, yang diampuni itu. Nah terus tadi yang kita bahas sudah yang berdosa. Nah terus yang kedua, kalau salah tapi diampuni. Bagaimana ini yang mana nih orangnya? Ini orang-orang yang dia sedang belajar, sedang proses, belum bisa. Ya nggak mungkin lah ya langsung bisa usim salah langsung benar, masya Allah nggak mungkin bisa begitu. Kayak tadi Bu Dwi bilang 3 tahun. Terus bagaimana dong proses selama dia belajar 3 tahun itu? 3 tahun kan waktu yang cepat. Dalam sehari dia baca Quran berapa kali misalnya? Terus selama 3 tahun itu dia masih salah-salah juga. Terus gimana? Dosanya numpuk. Waduh, astagfirullahaladzim. Oke gitu, gak usah baca Quran aja deh, saya gitu ya. Enggak gitu. Jadi selama dia dalam proses, dia diampuni, dia dimaafkan. Gitu. Dan proses belajar ini tetap kita lakukan sampai akhir hayat. Gak terbatas misalnya pada ibu-ibu saja misalnya. Nasyu juga begitu. Pasti Nasyu juga ada salahnya. 1-2 pasti ada salahnya. Cuman ketika kita terus belajar, jangan kita udah selesai sesi ini 3 hari, udah sholatullah, udah besok saya nggak mau belajar lagi, nggak begitu. Tetap belajar terus. Dan belajar itu nggak harus di kelas, betul? Belajar nggak harus di kelas. Jadi latihan pun itu udah termasuk belajarnya kita. Latihan sendiri itu udah termasuk belajarnya kita. Tuh ya, sudah dipahami? Udah sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kecepatan nggak sama ngomongnya? Saya takut banget jadi kecepatan. Oke, maaf. Ada yang mau diulang lagi nggak? Dari mana? Ada yang mau diulang lagi? Diulang mana? Maaf ya, Bu. Maksudnya kebiasaan. Dengan benar itu, gimana belajarnya setara dengan? Membaca Quran dengan benar itu dia nanti ketika dimakamkan ke dalam kubur bersama para malaikat. Sejajar derajatnya sama dengan malaikat. Kiramil barok. Nasyu lupa ya hadisnya apa. Jadi karena Nasyu amatiran, jadi mohon maaf ini banyak yang lupa karena Nasyu tidak tahu hadisnya. Ada lagi, ada Nasyu cepetan ya, maaf ini. Ini yang pensiun baru. Maaf ya, Bu. Oke. Kan jadi semangat. Iya. Siap. Ada lagi?
ada yang mau diulang lagi tadi? Kak, kalau pada saat kita diampuni, dalam perjalanannya pun itu bukan kebaikan. Itu betul, itu kan kebaikan itu tetap karena usaha kita. Kalau saya pernah dengar Ustadz itu ngomong ibaratnya ketika kita lagi di jalan proses misalnya, terus kita satu waktu itu kita dicabut nama Allah kita tetap dihitung sudah tanda kutip sudah benar semua. Karena apa? Andaikan Allah masih dia umur lagi, dia bakal melanjutkan itu sampai benar semua. Kan niat juga dihitung ya, kalau amal kebaikan niat saja sudah dihitung. Diniatkan dari sekarang. Saya mau sampai selesai, gak akan berhenti sampai di sini. Karena